Sebuah buku berjudul Paradise Under Your Feet dipersembahkan oleh Lajnah Imailah United States. Sebuah buku pedoman untuk para ibu muslim Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak. Kini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Audiobook Surga di Bawah Telapak Kakimu bersama Putri Sumirat. Bab 1. Peran Doa. Tidak ada yang mungkin tanpa pertolongan dan bimbingan dari Allah Ta'ala, sehingga tidak ada upaya yang akan berhasil jika tidak dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh. Peran doa sangat ditekankan. Hadrat Masih Maud alaihissalam menegaskan pentingnya doa dalam menjaga sebuah rumah yang baik. Jika kalian ingin tinggal dengan aman dan merasakan kedamaian di dalam rumah kalian, kalian harus banyak berdoa. Penuhi rumah-rumah kalian dengan doa-doa. Sebuah rumah di mana doa-doa dipanjatkan secara teratur tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Doa-doa yang dipanjatkan secara tetap dan teratur dalam bentuk sholat dan doa merupakan hal yang penting untuk keberhasilan dalam membesarkan anak-anak yang soleh. Al-Quran Suci telah memberikan doa yang indah dan sangat kuat yang termasuk dalam setiap sholat. Ya Tuhan kami, karuniakanlah istri-istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para ibu harus menanamkan kebiasaan untuk bangun tahajud sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum fajar, untuk memanjatkan doa bagi anak-anak mereka. Sebagai tambahan, mereka harus mengikuti amalan sunnah Rasulullah SAW dan membaca 3 surah terakhir dari Al-Quran dan meniupkannya ke seluruh tubuh mereka sendiri dan anak-anak mereka setiap pagi dan petang. Memberikan sedekah secara teratur juga membantu untuk memohon perlindungan Allah Ta'ala dalam menjaga anak-anak dari banyak keburukan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda terkait tarbiyat anak-anak, "Saya berharap bahwa dibanding menghukum anak-anak, para orang tua harus mengambil jalan doa dan harus menjadikannya kebiasaan untuk memohon secara tekun bagi anak-anak mereka. Permohonan para orang tua bagi anak-anak mereka akan diterima secara istimewa." Nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah beliau. Nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Petunjuk dan pendidikan sejati adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Mengejar sesuatu secara terus-menerus, terlalu bersikeras, serta memarahi anak-anak terkait segala sesuatu mengindikasikan bahwa seseorang mengangankan dirinya sebagai sumber petunjuk dan yakin bahwa ia akan membawa anak-anaknya untuk mengikuti perintah dengan metodenya sendiri. Perilaku seperti ini memiliki unsur tersembunyi dari menyekutukan Tuhan dan harus dihindari oleh seluruh anggota jemaat kita. Saya berdoa untuk anak-anak saya dan meminta mereka untuk mentaati berbagai peraturan dalam berperilaku dan tidak lebih dari di atas itu semua. Saya meletakkan semua keyakinan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa benih-benih kebaikan akhlak yang menjadi sifat dalam diri mereka masing-masing akan tumbuh pada waktu yang tepat. Nasihat dari Hadrat Khalifatul Masih II radhiyallahu an. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa ciri-ciri orang-orang yang beriman terletak pada dan mereka yang berkata, "Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Allah Ta'ala telah mengkaruniakan dalam diri setiap umat manusia secara alami keinginan untuk menjadi besar dan agung. Dia berfirman bahwa, "Aku mengetahui keadaan alami kalian, dan aku juga menginginkan kalian untuk meraih keagungan. Akan tetapi dalam upaya untuk meraih keagungan ini, kalian harus senantiasa berdoa agar Allah menjadikan kalian seorang imam, seorang pemimpin.
Dalam hal ini, orang yang beriman telah diberitahu bahwa dia tidak boleh puas hanya dengan pencapaian yang rendah, melainkan ia harus berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin dan imam. Akan tetapi, imam bagi siapa? Seorang imam dari orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang tidak bertakwa. Kalian mungkin berpikir, bagaimana bisa setiap orang menjadi pemimpin atau seorang imam? Jadi biarkan saya mengatakan kepada kalian bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi bagian dari hal ini. Jika seorang laki-laki berupaya keras dan membantu menjadikan istrinya berilmu dan berhasil, ketika sang istri mengikutinya, maka dia akan menjadi seorang imam dan istrinya akan menjadi makmum atau pengikut. Serupa dengan itu, jika sang istri mendidik anak-anaknya sebagaimana mestinya, maka ia kemudian akan menjadi imam atau pemimpin dan anak-anaknya akan menjadi makmum atau pengikut. Dan apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak kalian akan disematkan kepada kalian. Kalian akan terbujur dalam pusara kalian, namun saat anak-anak kalian mengucapkan akan sholat subuh, para malaikat akan mencatat bahwa perempuan yang salehah ini telah melaksanakan sholat subuh. Kalian akan tertidur dalam pusara kalian, dan para malaikat akan mencatat bahwa perempuan yang salehah ini telah melaksanakan sholat zuhur. Kalian akan tertidur dalam pusara kalian, dan para malaikat akan mencatat bahwa perempuan salehah ini telah melaksanakan sholat asar. Ketika keheningan meliputi sekeliling dan bintang-bintang berkelap-kelip serta orang-orang tengah tertidur, jika kalian telah mendidik anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tahajud, maka para malaikat akan mencatat bahwa perempuan yang salehah ini telah melaksanakan sholat tahajud. Betapa sebuah derajat yang luar biasa dan agung yang dapat kalian raih. Nasihat dari Hadrat Khalifatul Masih III radhiyallahu an. Terdapat satu waktu di mana para musuh ingin melenyapkan Islam dengan pedang, busur, dan panah. Anak-anak muslim di usia 8 dan 9 tahun telah belajar untuk bertarung dengan sangat baik sehingga mereka dapat menempatkan sebuah apel di atas kepala saudara mereka dan dapat membidik apel tersebut dengan menggunakan panah mereka. Pada saat Islam dipertahankan dengan pedang dan panah, mereka menjadi ahli dalam seni pedang dan panah. Sekarang ini kita harus berjuang melawan dunia dengan membangun diri kita sendiri secara kokoh dalam Islam. Melalui pencerahan pikiran kita dengan Islam hakiki, dengan menciptakan semangat pengorbanan dalam hati kita dan hati anak-anak kita. Dengan demikian, kita harus siap sedia untuk mengorbankan segala sesuatunya mulai hari ini demi Tuhan kita dan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendedikasikan hidup kita untuk tujuan ini. Sebelum kalian dan anak keturunan kalian dapat meraih kedudukan yang Allah Ta'ala telah jaminkan bagi kita, maka kalian tidak akan dapat meraih surga yang dijanjikan dalam Al-Quran untuk para perempuan yang salehah, teguh, taat, dan beriman. Demi alasan ini, merupakan tanggung jawab dari setiap perempuan Ahmadi di masa sekarang ini, ibu, kakak, dan istri, untuk mendidik sebagaimana mestinya generasi mendatang dengan lebih banyak doa dan kebijaksanaan dibandingkan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Tanamkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dalam hati anak-anak kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang manusia yang paripurna. Tidak ada yang lebih agung dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pernah lahir dari antara anak keturunan Adam alaihissalam. Tanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati anak-anak kalian. Nasihat dari Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih. Kalian membutuhkan waktu untuk bangun saat tahajud, untuk memberikan rasa cinta kepada anak-anak kalian, dan cobalah untuk membangunkan mereka juga. Doakan mereka. Bangunkan suami kalian untuk sholat jika ia malas.
Jika saudara laki-laki kalian malas, bangunkan juga dia. Bangunkan semua anak-anak dan ajarkan mereka membaca Al-Quran. Perindah bacaan kalian sendiri dan kemudian buat mereka untuk melakukannya. Ketika kalian luang dalam melakukan tugas-tugas ini, kalian perlu mempersiapkan dan mengantar mereka bersekolah atau melakukan berbagai kegiatan inti lain di sekitar rumah. Maka, seorang perempuan miskin tidak memiliki waktu untuk mengejar hal yang sia-sia. Allah Ta'ala mengkaruniakan pahala yang terus-menerus atas kerja keras kalian dengan tanggung jawab ini. Gambaran yang saya kemukakan adalah berdasar pada apa yang saya lihat dari para ibu sejak zaman dahulu yang memiliki ketenangan dalam hati mereka, yang wanita lain tidak mungkin membayangkan. Para ibu tersebut yang bangun saat tahajud, berdoa dan kemudian mendidik anak-anak mereka secara moral. Mereka membangunkan anak-anak mereka untuk berdoa dan kemudian menyaksikan mereka memanjatkan doa-doa mereka. Mata mereka menerima semacam cahaya dari menyaksikan anak-anak mereka menunaikan sholat. Bahwa amalan-amalan ketakwaan meresap dalam hati mereka dengan penuh kedamaian. Sebaliknya, terdapat beberapa gadis yang menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Mereka mencarinya sepanjang hari. Jika mereka tidak mendapatkannya di luar, maka mereka mendengarkan musik siang dan malam dan berupaya mendapatkan hiburan dalam musik pop. Mereka mencoba untuk mendapatkan model pakaian terbaru. Tidak ada kemungkinan hubungan antara hal tersebut dengan kedamaian yang diperoleh oleh para ibu yang baru saja saya gambarkan. Para gadis yang mencari hiburan yang rendah tersebut luput dari kedamaian ini. Mereka hidup dalam kegelisahan sepanjang waktu dan mereka tidak mengetahui apa yang mereka cari dan mereka tidak dapat menemukannya. Maka, waktu yang saya katakan harus disiapkan untuk dihabiskan demi kepentingan ini. Kemudian, terdapat beberapa hal terkait dengan belajar. Para perempuan harus membangun bakat serta kecerdasan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Kesenangan yang kalian peroleh dalam hal ini tidak dapat ditemukan dengan menonton drama, mendengarkan cerita-cerita yang tidak berarti, dan menghabiskan waktu dengan hal-hal demikian. Nasihat dari Hadrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz. Kalian semua mengetahui bahwa terdapat sebuah doa yang kita mohonkan bagi anak-anak kita, yaitu semoga Allah menjadikan mereka sumber kebahagiaan dan kesejukan bagi mata kita. Bagi orang-orang yang beriman, anak-anak mereka menjadi penyejuk mata mereka ketika mereka mengadopsi ketakwaan, jika mereka sehat dan makmur, jika mereka taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, ketika seseorang berdoa kepada Tuhan untuk dikaruniakan anak-anak yang soleh, jujur, dan menjadi sumber kesejukan bagi mata mereka, maka sesuai dengan teladan Rasulullah SAW, dia harus mencari kesejukan mata yang hanya dapat diraih dengan memenuhi hak menyembah Allah Ta'ala. Ketika hal ini terjadi, maka sebagai hasilnya, Tuhan yang Maha Kuasa mengkaruniakan anak-anak yang benar-benar menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua mereka dan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Oleh karena itu, untuk tarbiyat bagi anak-anak mereka merupakan hal penting bahwa para perempuan membangun dan menjaga doa-doa mereka pada standar tertinggi. Rumah-rumah para Ahmadi harus dipenuhi dengan rasa cinta dan mengingat Allah sepanjang waktu. Sebagaimana yang saya sampaikan pada 2 khutbah sebelumnya, program-program televisi, internet, atau acara keluarga tidak boleh menjadi prioritas dan terbukti sebagai sebuah penghalang dalam mempertahankan ibadah-ibadah kita untuk ditunaikan dengan cara terbaik sebagaimana yang dibutuhkan. Tentu saja bukan hanya bagi kaum perempuan, akan tetapi juga semua laki-laki harus memberikan perhatian penuh sepanjang waktu untuk memenuhi hak beribadah hanya demi Allah semata. Jika perhatian penuh diberikan kepada ibadah-ibadah kita, maka Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan bahwa sebagai ganjarannya, anak-anak kalian tentu akan menjadi penyejuk mata bagi kalian.
Nasihat dari Hazrat Aman Jan radhiyallahu an bagi para ibu. 1. Senantiasa tepat waktu dan dawam dalam menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Hadrat Ahmad Jan radhiyallahu an biasanya berwudu dan telah siap dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat saat beliau mendengar adzan. 2. Jadikan diri kalian bermanfaat dengan mengingat Allah Ta'ala. Meskipun tengah melakukan pekerjaan rumah tangga, dapat tetap melakukan bentuk ibadah ini, sebagaimana Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu an melakukan di sepanjang kehidupan beliau. 3. Perlihatkan ketabahan dan keteguhan hati selama menghadapi cobaan kehidupan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Mereka yang mencintai Allah tidak akan bersedih hati. 4. Baca atau dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran setiap hari. Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu an senantiasa meminta anak atau cucu beliau untuk membacakan Al-Quran, hadis, dan buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi salam atau cerita pendek tentang moral kepada beliau. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan keagamaan, kemampuan bicara di depan umum, kepercayaan diri, dan literasi mereka. 5. Berikan ketaatan yang sempurna kepada khalifah di masa ini. Meskipun beliau sebagai wanita dewasa di usia 40 tahun, dengan kedudukan mulia sebagai istri seorang nabi, Hadrat Ahmad Jan radhiyallahu an senantiasa memohon izin dari Hadrat Khalifatul Masih radhiyallahu an sebelum meninggalkan Qadian. 6. Tarbiyat kepada anak tertua merupakan hal yang sangat penting. Jika seseorang berfokus pada pembentukan kebiasaan baik dari anak pertama, seluruh saudara kandung biasanya akan meniru kebiasaan ini dan bermanfaat. 7. Tekankan pentingnya berkata jujur kepada setiap anak, sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullahi alaih meriwayatkan Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu an tidak pernah menekankan apapun lebih besar dibanding membangun sebuah perubahan terhadap ketidakjujuran dalam hati anak-anak beliau. 8. Hadrat Ahmad Jan radhiyallahu an memperhatikan untuk berbicara secara jujur dan bersikap sopan kepada siapapun tanpa melihat tingkatan atau usia mereka. 9. Seseorang harus berupaya menerapkan kebiasaan untuk mematuhi orang tua dalam diri anak-anak. Jika anak-anak belajar mengenai pentingnya ketaatan, maka masuk akal untuk melihat lebih sedikit dari tindakan buruk mereka. 10. Secara terbuka, perlihatkanlah keimanan dalam diri setiap anak. Hal ini membangun kepercayaan diri dan juga harga diri mereka. 11. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berdoa terkait berbagai hal semenjak dini dalam rangka untuk membangun kebiasaan penting ini dalam diri mereka. 12. Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu an mendorong anak-anak beliau untuk mengucapkan salam ketika mereka bangun tidur dan saat mereka kembali dari sekolah. 13. Hazrat Ahmad Jan radhiyallahu an suatu kali melihat cucu beliau, Sahib Syadi Amatul Matin Sahibah, mengenakan sepatu sebelah kiri terlebih dahulu. Beliau memerintahkannya untuk mengenakan sepatu sebelah kanannya terlebih dahulu dan untuk memenuhi mengerjakan pekerjaan apapun selalu dari sisi sebelah kanan. 14. Hadrat Ahmad Jan radhiyallahu an membimbing putri tertua beliau agar dia senantiasa berharap yang baik bagi orang lain dan tidak akan pernah menaruh dendam dengan tetangga ataupun menuntut balas meskipun jika ia disakiti. Beliau memastikan kepadanya bahwa Allah Ta'ala akan mengkaruniakan kebaikan dari sisinya sendiri bagi orang-orang yang demikian. Doa Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untaian bait-bait dari syair beliau alaihissalam, Basir Ahmad, Sarif Ahmad, dan Mubarika Ki Amin. Tuhanku, aku berdoa di keharibaanmu dengan penuh kerendahan hati dan kepasrahan, untuk mengaruniakan kepadaku apa yang teramat hatiku inginkan. Aku tidak dapat mengungkapkannya karena kesederhanaan dan sifat pendiamku.
Anak-anakku adalah sebuah karunia darimu. Aku berharap dapat melihat semua anak-anakku sebagai orang-orang yang saleh. Wahai Sang Pemilik kekuatan tanpa batas, karuniakan kepada mereka hal yang sama yang Engkau karuniakan kepadaku. Engkau adalah Zat yang Maha Rahman. Engkau adalah pemilik lautan keberkatan. Dan sungguh Maha Suci Dia yang telah mempermalukan musuh-musuhku. Bebaskanlah mereka dari segala kesalahan. Antarkanlah mereka pada penghambaan kepadamu. Semoga mereka senantiasa hidup dalam kemakmuran dan kesalehan. Tuhanku, selamatkanlah mereka dari sebuah kehidupan yang buruk. Semoga mereka dapat menjadi seorang penyeru keimanan sebagaimana diriku. Dan sungguh Maha Suci Dia yang telah mempermalukan musuh-musuhku. Tetapkanlah kemakmuran dalam takdir mereka. Semoga rumah-rumah mereka tidak pernah menjadi saksi atas ketakutan terhadap Dajjal. Selamatkanlah mereka dari setiap penderitaan. Semoga mereka tidak pernah diinjak-injak oleh duka cita dan kehilangan. Inilah apa yang hatiku inginkan, dan sungguh Maha Suci Dia yang telah mempermalukan musuh-musuhku. Wahai Tuhanku, aku berdoa kepadamu, semoga mereka tidak pernah menjadi saksi atas saat-saat duka cita. Semoga mereka tidak pernah meninggalkan pintu-Mu. Wahai Tuhanku, lindungilah mereka setiap waktu. Wahai pembimbingku, inilah harapanku kepadamu. Dan sungguh Maha Suci Dia yang telah membawa musuh-musuhku pada kehinaan. Semoga mereka tidak pernah menghadapi sebuah masa tanpa pertolongan, cobaan, penderitaan, atau kelemahan. Ketika tiba waktuku untuk kembali kepadamu, semoga aku melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa. Engkau telah memberikan kabar gembira mengenai hal ini, dan sungguh Maha Suci Dia yang telah mempermalukan musuh-musuhku. Wahai Tuhanku, aku berdoa di keharibaanmu dengan penuh kerendahan hati dan kepasrahan. Karuniakanlah apa yang sangat kuharapkan. Aku tidak dapat memintanya karena rasa malu dan rasa berdosaku. Surga di bawah telapak kakimu. Bab 1, Peranan Doa. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk melanjutkan episode berikutnya.